Setidaknya ini ramai dibahas dan saya ingin tahu bagaimana pendapat Anda. Tulis di komentar. Saya Aiman Cokso. Saya katakan di sini kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Nah, sudah jelas guys ya. Kita berhasil karena didukung oleh Presiden ke-7. Siapa ya? Presiden ke-7 kita guys ya? Joko Widodo. Sudah jelas ini guys ya, antara Pak Prabowo dan Joko Widodo itu klop guys ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullaha syukran katsira biqiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'ishu biha wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'i'illah hidayatan lana. Amma ba'du, askurukum syukran jazilan ala ma sa'idatikum bil huduri fi hadzal fasli. Sawfa syara' alaikum wa iziddini wa khutbati ala lughatil Indonesia khususan. Kama araftum al-an ana abahasu syai'an al-muhimmatan. Kita berbicara tentang suatu al-muhimmah yang sangat penting. Nahwa ij'al syai'an, ciptakanlah sesuatu, al-jadid, ij'al syai'an jadidan, ciptakanlah sesuatu yang baru. Sebagaimana sabda Rasulullah, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru falahu ajrun wa ajru man amila biha ba'daha. Siapa yang menciptakan sesuatu yang baru yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka orang itu mendapat pahala dan dapat pahala juga dari orang yang mengikuti sesudahnya. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita ciptakan sesuatu yang baru untuk memperbaiki negara ini, memperbaiki bangsa ini, untuk memperbaiki masyarakat kita, sekurang-kurangnya memperbaiki diri kita sendiri. Kata Rasulullah, ibda' bin nafsik, mulailah dari diri kamu sendiri. Kalau tidak, akan terjadi penyesalan. Qad khasira alladhina kadzabu bi liqa'illah hatta idza ja'athumus sa'ah baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Sangat rugilah orang-orang yang mendustakan bahwa nanti kita akan bertemu dengan Allah. Kita akan melihat Allah nanti di akhirat. Sehingga apabila datang kiamat atau kematian secara tiba-tiba, mereka orang yang berdosa mengatakan, ya hasratana, sekarang aku baru menyesal saya ya Allah, aku sekarang baru menyesal. Rupanya hidupku selama ini di dunia sia-sia belaka, dan mereka dipaksa menggendong dosa-dosa mereka di atas punggung mereka sendiri. Alangkah jeleknya azab yang mereka perbuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang bagaimana kita mengaplikasikan, menerapkan di dunia nyata. Bagaimana kita bukan hanya menghafal ayat, tapi menerapkan ayat dalam kehidupan berbangsa negara. Ya Allah, ya Rabbana, ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa-dosa pemimpin kami yang sampai saat ini belum mampu menanamkan ayat-ayat-Mu di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya Allah,
Ampunilah pemimpin-pemimpin kami ya Allah, yang sampai saat ini belum mampu menanamkan ayat-ayat-Mu dalam kehidupan berbangsa dan negara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Korupsi merajalela, pengangguran banyak, susah Ya. cari kerja, pagar laut, perampasan tanah rakyat, itu efek buruk kebijakan Jokowi. Teror dari yang sudah yang rusak di sini itu adalah Jokowi, dan sekarang ini adalah Jokowi efek. Kita memasuki Jokowi efek. Semua kita lihat tidak ada yang benar. Jadi tolong Pak Prabowo, Bapak Tegar, semua kebijaksanaan, semua apapun itu yang dibikin pada era Jokowi dipastikan tidak untuk rakyat. Kita tidak akan pernah berhenti sampai Jokowi dihukum dan diadili. Juga kloni-kloninya. Ingat obor itu juga ada LBP di situ. Ya, jadi tidak hanya Jokowi, tapi juga anak-anaknya Jokowi CS ya, anak-anaknya. Nepotisme menjamur, korupsi semakin banyak itu ada di zaman Jokowi. Nepotisme ini adalah hubungan darah. Jadi kalau orang yang diadili ada hubungan darah dengan yang mengadili, maka hakim yang mengadili itu harus tarik diri. Kenapa? Karena nanti akan terjadi nepotisme. Begitu juga nanti kalau ayahnya presiden, anaknya akan jadi gubernur, menantunya jadi gubernur, jadi wali kota. Itu namanya nepotisme. Jauhkan dari demikian. Kecuali masyarakat itu sendiri yang mengajukan dan kemudian memang anak dan menantu itu memang berprestasi melebihi dari yang lain. Misalnya Habibie, memang anaknya Ilham Habibie itu memang ahlinya dalam bidang pesawat. Jadi ketika misalnya dia yang memberikan jabatan dalam bidang pembuatan pesawat itu kepada anaknya Ilham Habibie, itu tidak nepotisme. Kenapa? Karena memang dia yang ahli dalam bidang itu, kebetulan anaknya. Nah, begitu juga dalam pemerintahan. Kalau memang ahli pemerintahan itu memang anak kita, dipilih oleh masyarakat, dinilai orang luar, kita mengatakan enggak usahlah lagi karena aku ayahnya. Tapi kata masyarakat, enggak, ini memang kami. Barulah itu namanya tidak nepotisme. Kenapa? Karena berdasarkan keahliannya, bukan berdasarkan aliran darah. Bukan berdasarkan persemendaan, bukan berdasarkan persaudaraan, bukan berdasarkan perkoncoan. Nah, bukan berdasarkan itu, tapi karena prestasinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada satu penelitian dalam bidang sosiologi dinyatakan kenapa suatu bangsa itu maju, kenapa bangsa lain itu tidak. Orang lain mengatakan kepada Mitch Leland itu faktor makanan. Kalau makanannya itu kentang atau gandum, dia cepat majunya karena makannya praktis. Kalau makanannya berupa beras, itu lambat majunya. Kenapa tidak praktis? Karena makan nasi ini perlu kuahnya, perlu gorengnya, perlu yang lain-lain. Tapi kalau roti langsung jadi praktis. Tetapi itu semuanya ditolak. Orang yang mengatakan faktor makanan menyebabkan suatu bangsa itu maju, ditolak. Orang mengatakan faktor banyaknya pertambangan di daerah itu sehingga dia lebih maju, juga ditolak. Segala macam alasan-alasan itu ditolak menurut penelitian itu. Kesimpulan dari penelitian oleh Max Leland itu, maju mundurnya suatu bangsa selain dari karunia Allah Subhanahu wa taala, selain dari itu, maju mundurnya suatu bangsa tergantung pada need for achievement, keinginan untuk berprestasi, jiwa juang. Jadi kalau memang keinginan berprestasi itu tinggi, anak presiden, anak gubernur dalam bidang profesinya dia memang ahli, silakan, itu tidak nepotisme. Dan dia bekerja profesional, orangnya ikhlas, itu menguntungkan bagi negara dan bangsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Waduh, susah banget. Jadi
Jadi yang memang sulit semua, serba sulit guys ya. Nah, ini berita yang besar guys ya. kita Itu dengarkan yang sibuk ada sekarang. namanya Jokowi yang tertanam kayak gitu guys ya. Kalau seperti ini memang Pak Prabowo susah untuk bertindak apapun guys ya. Kalau selalu mendukung Jokowi, dia pun akan kena imbasnya. Intinya seperti itu guys ya. Oke, bagaimana? Mungkin bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Nah ini guys ya, Amin Rais. Presiden bisa berpenampilan seperti orang bodoh, lunga-lungo, tetapi bisa menjerumuskan bangsanya bahwa dia ternyata menyimpan ambisi buta dan seolah akan hidup abadi tak ingat mati. Pada kepalanya mulai botak, kantung mata semakin tebal, dan seringkali ditanya tentang satu hal, jawabannya tidak ada kaitannya dengan masalah yang ditanyakan. Tapi saya sudah sangat tua dibandingkan dengan Pak Mulyono. Rambut sudah putih semuanya, kemudian juga macam-macam lah gejala orang tua. Nah, analogi seorang presiden dengan matahari, saya pikir sedikit berlebihan, sedikit. Ya. Karena matahari menyinari dunia sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, seperti nyanyian anak-anak tentang kasih ibu. Nah, wanti Pak SBY itu sesungguhnya sebuah jawaban kita sudah punya presiden baru sejak 20 Oktober tahun lalu, yaitu Pak Prabowo Subianto, tetapi Jokowi alias Mulyono masih saja cawe-cawe. Nah nih guys ya, jadi apa yang dikatakan Pak Amin Rais itu sekarang presiden kita sudah Prabowo, tapi Jokowi itu masih cawe-cawe atau ikut campur, intinya kayak gitu. Nah, cawe-cawe ikut campur. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, akhirnya kita ini di bulan Ramadan. 1 Ramadan bertepatan 1 Maret 2025. Ini sekarang bulan puasa. Akhirnya saya tutup kajian kita, ceramah kita, dialog kita pada hari ini dengan membacakan 5 hal yang membatalkan puasa. 1, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita, apakah lewat hidung, apakah lewat mulut, apakah lewat anus, lewat kemaluan, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh itu membatalkan puasa. Masukkan sesuatu dalam kemaluan membatalkan puasa. Memasukkan sesuatu ke dalam mulut itu membatalkan puasa. Bagaimana kan jarum suntik? Tujuannya untuk apa? Apakah darurat? Apakah disuntik itu untuk menyegarkan badan? Membatalkan puasa. Tapi kalau disuntik itu untuk obat, umpamanya kaki kita itu bengkak, supaya hilang rasa nyerinya, itu boleh, karena memasuki tubuh tujuannya adalah untuk pengobatan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Sudah tahu kita melewati suatu tempat itu kita akan muntah, kita lewati juga, umpamanya banyak hanyir orang menjual daging babi, lewat juga, itu dengan sengaja. Atau kita mengeruk anak lidah kita sehingga muntah dengan sengaja, itu juga membatalkan puasa kita. Yang ketiga, orang yang datang bulan menstruasi bagi wanita atau nifas, tahu melahirkan, batal puasa dan dia tidak wajib puasa. Dan kemudian yang keempat, sengaja mengeluarkan sperma. Jadi onani itu membatalkan puasa. Beda dengan Yazid Jawas, katanya tidak. Padahal jumhur ulama mengatakan batal puasanya. Yang kelima, hilang akal atau ingatan. Entah dia pusing, kena penyakit, entah dia hilang akalnya seperti orang gila, waktu itu batallah puasanya. Itulah 5 yang membatalkan puasa. Dan jangan lupa, tujuan puasa itu adalah untuk takwa, memelihara diri, jaga hubungan kita dengan baik kepada Allah, jaga juga hubungan kita baik dengan sesama manusia. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at.
Selamat melanjutkan puasa Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.